Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Bangka Pos Mutiara Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita bertemu juga dengan bulan suci Ramadan, bulan suci umat Islam, di mana kita akan melakukan puasa selama 30 hari. Teman-teman, apakah kita tahu bahwa ketika kita berpuasa ternyata banyak sekali manfaatnya bagi psikologis diri kita. Misalnya saja, kita berlatih untuk mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, kemudian kita belajar untuk empati, dan banyak hal-hal lainnya yang ternyata sangat positif sekali bagi tubuh kita. Jika kita berbicara tentang satu konsep dari psikologi yaitu self-control atau pengendalian diri, ini jika kita kaitkan dengan puasa, ternyata dari suatu teori psikologi ada seorang tokoh bernama Abraham Maslow yang mengatakan bahwa hierarki kebutuhan manusia yang paling mendasar itu adalah fisiologis atau kebutuhan fisiologis, yang mana hal ini merupakan kebutuhan akan makan dan juga minum. Nah, pada saat kita berpuasa, ternyata kita sedang untuk menahan diri dari kebutuhan fisiologis kita ini. Kemudian, seorang tokoh psikologi bernama Sigmund Freud juga mengatakan, dalam suatu konstruk atau dinamika psikologis seorang, itu ada yang namanya id, ego, dan superego. Dalam kebutuhan yang paling dasar ataupun dinamika psikologis yang paling dasar, itu adalah id, yang mana ini merupakan sebuah aspek-aspek primitif, aspek-aspek yang berkaitan dengan kesenangan, termasuk dari makan dan minum. Nah, sahabat Bangka Pos, ternyata kita saat ini ketika kita sedang berpuasa, kita sedang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi sifatnya membawa kenikmatan ataupun menyenangkan dalam konsep id yang disampaikan oleh Freud. Sahabat Bangka Pos Mutiara Ramadan, tahukah kita pada saat kita mengendalikan diri, kita ternyata sedang melakukan berbagai macam hal. Misalnya seperti kita sedang berusaha untuk menahan agar tidak berbuat sesuatu. Kemudian juga kita pun berusaha untuk memberikan apresiasi ataupun menyalahkan diri sendiri. Kemudian ada juga pada saat kita sedang melakukan pengendalian diri, kita sedang mengelola hal-hal yang ada pada diri kita. Sahabat Bangka Pos Mutiara Ramadan, kita ketahui bahwa berpuasa itu bukan hanya sekadar mengendalikan hawa nafsu untuk makan dan juga minum saja. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata ini banyak sekali manfaatnya dalam aspek-aspek psikologis tubuh kita. Seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa ada sebuah konsep namanya self-control atau pengendalian diri. Di sini juga kita akan melatih kesabaran, melatih untuk tidak berperilaku negatif, kemudian kita juga berperilaku untuk menahan dari segala macam emosi-emosi negatif. Kemudian, ketika kita berbicara tentang pengendalian diri, bahwa tadi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan-kebutuhan primitif itu sedang kita latih dan kita tekan. Dan ketika kita berhasil melakukannya, maka tentu saja akan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sahabat Bangka Pos Mutiara Ramadan, kita ketahui bahwa pengendalian diri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri agar kita berbuat sesuatu ataupun kita tidak berbuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk mengapresiasi diri sendiri ataupun bahkan menghina diri kita sendiri. Nah, ketika kita kaitkan dengan aspek berpuasa, berarti saat ini kita sedang untuk berlatih agar bisa berbuat sesuatu ataupun kita tidak melakukan sesuatu. Karena kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan primer dan juga fisiologis yang tadi, itu merupakan aspek yang sangat penting sekali bagi kita. Bahwa ternyata beberapa penelitian sebelumnya mengatakan makanan dan juga minuman ternyata itu sangat berpengaruh sekali bagi perilaku ataupun emosi seseorang. Ketika seseorang makan berlebihan ataupun minum berlebihan, ternyata itu sangat berdampak sekali bagi perilakunya ataupun juga emosi-emosi yang ditampilkan. Maka ketika kita berpuasa, kita mencoba untuk mengurangi untuk makan yang berlebihan ataupun minum-minuman yang berlebihan. Kemudian, ketika kita berlatih mengendalikan diri, kita sedang berlatih untuk menahan atau kita sedang mengalahkan diri kita sendiri.
Karena biasanya musuh yang paling sulit untuk ditaklukkan oleh seseorang itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa melawan diri kita, bagaimana kita bisa untuk menahan dari segala macam hal-hal yang kita inginkan, termasuk makan dan minum tadi. Kemudian, sahabat Mutiara Ramadan ternyata tidak hanya mengendalikan untuk makan dan minum saja, tetapi kita juga belajar untuk mengelola emosi kita. Karena sebagai seorang manusia, kita tidak pernah luput dari emosi-emosi negatif, seperti rasa marah, rasa sedih, rasa jenuh, dan segala-galanya. Kemudian, ketika kita sedang berpuasa, kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri untuk tidak menampilkan emosi-emosi tersebut. Kemudian juga, ketika kita berpuasa, kita pun bisa merasakan empati. Bagaimana kita merasakan bahwa orang-orang yang tidak bisa makan ataupun minum dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja kita merasakan bahwa, oh ternyata seperti ini rasanya ketika saya tidak memiliki makanan. Oh ternyata seperti ini rasanya ketika saya merasa sangat kehausan, tetapi saya tidak memiliki air untuk minum. Rasa empati inilah tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi diri kita. Karena ini akan sangat erat kaitannya dengan kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan merasakan empati, maka kita pun mengembangkan keterampilan sosial kita agar lebih baik. Sahabat Mutiara Ramadan, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat psikologis ketika kita berpuasa. Selain itu, kita juga akan meningkatkan sisi spiritualitas kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita memiliki rasa kedekatan dengan Tuhan, rasa spiritualitas yang tinggi, maka tentunya itu juga akan sangat baik sekali bagi perkembangan emosi kita. Kemudian, ketika kita belajar untuk mengelola stres, kita memiliki coping atau cara mengendalikan stres yang baik dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi selama bulan Ramadan ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang positif yang sangat berdampak bagi psikologis diri kita sendiri. Untuk itu, sahabat Mutiara Ramadan dan sahabat Bangka Pos, untuk itu marilah kita melaksanakan ibadah berpuasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk melawan segala macam hawa-hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Kita belajar untuk mengelola emosi kita belajar untuk empati, dan pada akhirnya ketika kita berhasil melakukan itu dengan baik, tentunya juga itu pun akan sangat baik sekali bagi tubuh kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan dan juga orang di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.